perjuangannya Pak, berarti ya nyortir hadisnya itu dari 40.000 jadi 4.000, dari 4.000 jadi 400, dari 400 jadi 40, dari 40 jadi 4 kalimah. Awasi ya, bukan 4 hadis, 4 kalimah. Insyaallah. Sortir lagi. Mana yang 4 kalimah ini? Ihdahunna. Yang pertama, ini salah satunya yang dari 4 itu. Berarti ini yang hebatnya nih ya. Berarti kalau ada persortiran-sortiran berarti yang lebih hebatnya. Yang pertama, la tusiqanna bimra'atin ala kulli halin. Ini yang pertama. La tusiqanna biimra'atin, jadi bimra'atin ala kulli halin. Jangan kamu mempercayakan segala urusanmu, awas, kepada perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun wa hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati FADKM serta jajarannya, para asatidah para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat qudra iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada kesempatan pagi hari ini masih bisa berkumpul menjalankan kewajiban-kewajiban kita, diantaranya yakni sholat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, ta'lim, ibadah-ibadah kita terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal ishruna. Maqalah yang ke-23 ini akan menjelaskan tentang
kalimah pilihan dari 40.000 hadis. Kalimah pilihan dari 40.000 hadis. Ana Abdullah bin al-Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridai, annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, inna rajulan hakiman, inna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Rajul itu bentuknya mufrad gitu ya. Rajulun kalau dua, rajulani kalau banyak, rijal ya. Ar-rijalu rijal itu banyak tuh ya, makanya kalau nama rijal berat banget, banyak sekali laki-lakinya. Jadi kalau satu orang rajulun, dua rajulani, kalau banyak rijal. Ini jama taksir ya, jama taksir namanya. Jadi berubah dalam bentuk mufradnya. Jadi bukan jamaknya bentuk banyaknya rajuluna, tetapi rijalun ya. Inna rajulan hakiman, sesungguhnya seorang laki-laki dengan gelar hakim. Hakim itu wahwa mayya'riful umur, orang yang tahu permasalahan-permasalahan, ahli. Hakim itu ya, ahli hukum. Atau dikatakan hakim itu orang yang bijaksana itu ya. Jama'al al-hadisa, beliau mengumpulkan al-ahadisa, berbagai macam hadis. Ahadis ini jama daripada hadisun. Hadisun satu, hadisani dua, banyak ahadisun. Ahadis bentuk banyak. Wa minha, di antara hadis-hadis yang dikumpulkan itu arba'ina alfan, ada 40.000, Masya Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang ahli ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis. Di antara yang dikumpulkan beliau itu sampai 40.000 hadis, Masya Allah. Oh, sini zaman dulu ya Pak, bukan zaman sekarang. Oh, zaman sekarang enak banget itu, tinggal ngelik di ini gitu, 40.000 hadis ada semua. Ya, kalau dulu satu-satu Pak, bayangin ya, hadis di satu tempat, di satu orang itu disamperin Pak. Ya iya kalau masih satu daerah, kalau udah luar daerah, kalau udah luar negeri, nah ini. Makanya kayak Imam Bukhari, Imam Muslim itu satu hadis itu perjuangannya banyak sekali. Apalagi yang sanadnya benar-benar mutasil, itu ya, Masya Allah. Itu satu hadis itu terus itu ya dikumpulin benar-benar, perjuangannya benar-benar berat Pak. Itu ya. Summakhtaro minna, kemudian beliau pilih dari 40.000 hadis ini arba'ata alaf, beliau pilih 4.000. Yang dari 40.000 itu beliau pilih saring lagi berapa? 4.000. Summakhtaro minna, kemudian dia pilih lagi minha dari 4.000 itu arba'ami'ah, 400. Saring lagi dari 4.000 jadi 400. Summakhtaro minna, kemudian beliau pilih lagi dari 400 itu arba'ina hadisan, jadi 40 hadis. Dia dipilih lagi jadi 40. Summakhtaro minha, kemudian beliau pilih lagi, saring lagi minha dari 40 hadis itu arba'a kalimatin, jadi 4 kalimah. Arba'u jumalin,
minal ahadisi mustakhlisah. Masya Allah, dipilih lagi jadi 4 kalimah, dipilih jadi 4 kalimah. Itu perjuangannya Pak, berarti ya nyortir hadisnya itu dari 40.000 jadi 4.000, dari 4.000 jadi 400, dari 400 jadi 40, dari 40 jadi 4 kalimah. Awasi ya, bukan 4 hadis, 4 kalimah. Insyaallah. Sortir lagi. Mana yang 4 kalimah ini? Ihdahunna. Yang pertama, ini salah satunya yang dari 4 itu. Berarti ini yang hebatnya nih ya. Jadi kalau ada persortiran-sortiran berarti yang lebih hebatnya. Yang pertama, la tusiqanna bimra'atin ala kulli halin. Ini yang pertama. La tusiqanna biimra'atin, jadi bimra'atin ala kulli halin. Jangan kamu mempercayakan segala urusanmu, awas, kepada perempuan. Segalanya kepada perempuan. Dia jangan engkau serahkan, selalu percayakan segala urusanmu itu kepada perempuan. La tatma'idna ilaiha wala ta'manha, gitu ya. Jadi jangan terlalu percaya kepada perempuan. Ballabuda li rajulin minal ghair ay karahatan syirkatil ghair fi haqqihi. Ya, takutnya nanti ada kecampur dengan orang lain. Nih, harus hati-hati ya. Kenapa? Karena ternyata perempuan itu ada keterbatasan ya Pak. Perempuan itu ada dalam mengurus urusan-urusan. Itu beda dengan laki-laki. Makanya dalam surat An-Nisa itu dikatakan kalau laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan gitu. Cuma yang laki-laki itu malasnya minta ampun. Ya, betul gak? Model kita malas banget itu. Ya, ada yang malas juga, ada yang enggak sih. Kebanyakannya malas banget. Perempuan lagi, betul ya. Coba kalau segala urusan rumah tangga yang ngerjain siapa? Ya betul ya. Ini ada ibu-ibu nggak nih? Nggak ada. Bu, ada nggak? Oh iya ada. Ya Bu ya, betul nggak? Segala rumah tangga urusan itu ibu-ibu lah gitu, dari masak, ngepel, nyuci dan sebagainya. Kita diem baik gitu. Allah, sebagiannya ini Pak ya. Sebagiannya, tapi kebanyakannya sama. Iya, betul. Ini pada diam baik laki-laki nih. Ngantuk apa? Ya, gimana? Ya betul gak? Ya, kita kan betul urusan segala perempuan terus kita nggak pernah ngebantu gitu. Insyaallah. Ya Bu, ya setuju nggak Bu? Sedikit-sedikit kita meringankan beban perempuan. Belum ngurusin anak tuh ya, anak 1, 2, 3, 4, ada yang 11 ya. Semuanya ibu-ibu yang ngurusin. Juga yang diurusin suaminya, ya Allah. Makannya, minumnya, pakaiannya, segala, ya Allah. Itu ya Allah. Kalau di sinilah tasiqan nabi mur'atin ala kulli hal. Jadi jangan segala sesuatu itu semuanya dipercayakan, diserahkan kepada perempuan gitu ya. Jadi ada kekurangannya kalau perempuan itu. Kalau bahasa orang tua kita gitu, orang tua kita dulu ngomongnya kalau perempuan mah 1 langkah, kalau laki-laki 10 langkah gitu bahasa. Jadi pikirannya lebih kuat laki-laki daripada perempuan. Cuma penyakit M-nya itu laki-laki itu malesnya gitu. Penyakit malesnya minta ampun gitu ya, betul. Ya gitu, kita juga merasa banget, kita sendiri juga malesnya minta ampun. Ya Allah, ngambil air saja itu depan mata yang dipanggil istri kita, mah
Padahal istri kita lagi masak di padahal di depan mata itu ya, dispenser kita itu depan mata tempat air itu buat minum Allah. Tetap aja yang dipanggil betul gak Bu? Bu, betul gak? Ya Allah, ahli surga itu mah ya Allah. Perempuan-perempuan kita itu mudah-mudahan jadi ahli surga, yang bapak-bapaknya jadi ahli surga. Ya Allah, itu ya. Apalagi kalau urusan-urusan pemerintahan dan sebagainya ini ya. Sekarang perempuan itu di atas, betul gak? Wah Allah, yang jadi lurah perempuan, yang jadi apalagi gubernur, bupati, terus nanti mah presidennya. Sudah ada ya presiden, udah ada perempuan. Ya Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan. Apakah enggak ada ya di seluruh Indonesia itu laki-laki yang benar-benar bagus gitu ya, ahli agama, hafidz Quran gitu ya, hafal kutubus sittah gitu ya, ilmu kenegaraannya hebat itu. Ada apa enggak gitu ya? Kayaknya enggak. Tapi enggak ada yang milih kayaknya gitu. Ya Allah, itu lagi. Ayo. Jadi yang pertama la tusiqan nabi mur'atin ala kulli hal. Yang kedua wasaniyatu, yang kedua la tagtaran nabil mal ala kulli hal. Yang kedua, janganlah kamu terpedaya, awasnya ini terpedaya bil mali oleh harta benda, ala kulli halin atas segala sesuatu, apa-apa, duit, betul gak? Duit di atas segala-galanya. Betul apa enggak ini ya? KUHP, keluar uang habis perkara gitu ya. Kalau udah keluar uang udah gitu. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Segala apa sekarang mau pakai uang. Bikin pengajian pakai, betul gak ini? Kalau pengajian nggak pakai uang jadi apa enggak? Jadi sekarang subuh nggak pakai uang, itu ya. Jadi gak? Jadi, gitu ya. Tapi segalanya banyak ya, pakainya pakai uang. Alhamdulillah gitu ya, jamaah kita pada ikhlas, ikhlas ya Allah. Gak perlu pakai uang, duduk udah dengerin gitu ya. Kan kalau kebanyakan sekarang itu harus bikin acara uang lagi. Kalau semuanya berdasarkan uang terus, ya Allah, kita mau jalan-jalan gitu, kegiatan itu nggak mungkin akan jalan gitu. Ya dana lagi, Masya Allah. Ini uang segala-galanya pakai uang gitu ya Allah. Sekarang orang pengen bahagia itu harus banyak uang, betul nggak? Tapi tidak semuanya itu uang itu bisa membuat orang bahagia. Banyak orang gantung diri kebanyakan uang. Ya, stres gitu ya, loncat dari hotel tingkat 100 di atas gitu, loncat ke bawah. Itu saking banyaknya uang, udah pusing ngebelanjain uangnya. Jadi jangan tertipu daya oleh harta benda. Aila tazunnul amna minal hilak bisababiyah. Jadi kamu jangan mengira bisa selamat daripada kerusakan bisa babil mal disebabkan harta. Falam tahfadil umuro wala takun mahdu'an bikasratil mal tuh. Mungkin bahkan harta itu nanti akan menjadikan orang itu celaka. Ya, bahkan bisa menjadikan orang itu celaka. Sekarang orang yang berebut saling gesek gitu ya, saling jatuhin gitu antara saudaranya sendiri gitu, karena berebut harta.
Itu ya, betul gak? Saudara sama saudara ya Allah saling ngasah golok gitu ya. Itu ya saling tarung. Itu berperang gitu antara saudara sendiri karena berebut harta. Ada yang begitu Pak? Ada. Sampai-sampai Pak, ya Allah saya melihat sendiri sampai-sampai saudaranya itu berhadap-hadapan rumahnya itu. Si saudara itu, saudara meninggal nih. Ketika kakaknya meninggal, adiknya diem-diem baik gitu. Keluarganya semuanya diem. Insyaallah itu karena akibat harta warisan. Insyaallah. Was jangan sampai kita terpedaya oleh harta sampai sekarang dikirain itu bukan saudaranya gitu. Kenapa? Karena nggak ada interaksi seperti keluarga. Padahal itu hadapan rumahnya gitu. Sampai saya besar gitu. Perasaan itu bukan saudaranya. Kenapa? Karena nggak ada logat saudara. Ternyata pas kita tanya kenapa, itu ada permusuhan tadinya gitu antara kakak dan adiknya berebut harta sampai cucunya itu berselisih terus gitu. Ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Itu bagaimana ini ya orang tuanya ya Allah itu yang di alam kubur menderita sekali ya Allah. Ini ya awas nih, jangan sampai kita terpedaya silau oleh harta benda. Insyaallah. Gitu ya Bu, mana ibu-ibu? Allah sampai kita nggak kepilih. Kenapa nggak pilih? Punya uang, gitu ya. Yang dipilih yang banyak uang. Yang didengerin sekarang omongannya. Yang didengerin omongannya sekarang yang banyak uang apa yang kagak punya uang? Kira-kira kalau dari rapat nih kita mah nggak banyak uang, nggak punya uang, nggak pernah infak yang banyak gitu ya, paling sedikit-sedikit. Kira-kira kalau dari rapat kita dipercaya apa enggak gitu? Ya Allah, kita disorot apa enggak? Enggak, kita bagian ganjelnya be gitu. Seperti itu. Betul apa enggak? Iya, sekarang terjadi seperti itu. Yang banyak uang, yang banyak berkuasa sekarang gitu ya. Allah, suara yang didengar itu adalah orang-orang yang banyak uang, bukan orang-orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu sekarang disingkirkan kalau tidak banyak uang, kecuali yang ahli ilmunya banyak uang. Maka doain ya para guru-guru kita yang ahli ilmu banyak hutang, hutang. Ya Allah, biar omongannya dipercaya gitu ya, betul gak? Orang kaya mah kentutnya itu ya Allah kebenaran. Ya, hati-hati ya Pak ya, hati-hati. Kenapa emang terjadi seperti itu? Buktinya emang seperti itu. Kalau orang yang kagak punya suaranya nggak pernah didengar, walaupun itu kebenaran. Sedih Pak ya, sedih kan? Sedih apa enggak? Ini nih, ya ini. Ya Allah. Was, jangan tertipu daya dengan harta benda. Tuh. Selanjutnya keberapa? Ketiga. Mana ya hilangnya? Wasali satu latahmilu ma'idataka mala tatikuhu. Oh Allah. Yang ketiga, jangan kamu membebani perutmu. Awas nih, jangan kamu membebani perutmu dengan perkara yang di luar batas kemampuannya. Ya, jangan kamu membebani perut dengan perkara yang di luar batas kemampuan perut gitu. Harus ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, aslu kulli da'in al-barodah. Asal setiap penyakit itu adalah barodah. Itu apa? Barodah dingin. Ya, asalnya itu adalah
dingin tuh. Itu makan es itu ya. Lagi saat panas sekarang ya. Siang-siang makan es enak ya. So itu perut itu nanti wah bahaya Pak. Hati-hati ini. Jadi jangan kita memasukkan segala sesuatu itu yang tidak yang di luar batas kekuatan perut. Tuh. An-Anas wa Ibnu Sina wa Abu Nu'aim Ali wa an Abi Sa'id wa an Zahra ay asluku lidain muta'alliqun bil ma'dah at-tukhmatu. Jadi asal setiap penyakit itu bergantung kepada ma'dah perut atau usus ya. At-tukhmatu yang terpanaskan gitu, kepanasan teuing gitu perut. Wa ya idhalu ta'am ala ta'am, memasukkan makanan di atas makanan. Pagi-pagi gitu ya. Kita makan pisang 1 piring. Jam 9 bubur. Itu ya, bubur Bang Gendut ya, bubur. Siang jam 12 makan lagi itu. Sama opor dan sebagainya. Jadi makanan di atas makanan, Masya Allah. Sampai gak dikunyah dulu, ada yang makan gitu ya. Oh Allah. Jadi masih kasar, sudah masuk ke dalam usus itu. Ya Allah, makanya usus itu ekstra mengunyahnya itu. Itu jadi penyakit. Itu ya, Masya Allah. Kalau Rasulullah kan dikunyah dulu gitu ya. Kunyah sampai halus, baru ditelan. Kalau kita makannya 1, 2 leg gitu. 1, 2 leg masuk, 1, 2 leg. Jadi yang itu terlalu ekstra gitu. Usus kita itu terlalu ekstra, makanya banyak penyakit. Itu dari makanan Pak, asalnya itu dari makanan. Gitu kan. Makanya orang tua kita dulunya lihatlah gitu ya, umurnya atau kondisinya orang tua gitu sama kita bandingkan Pak. Itu ya Allah. Orang tua kita masih kuat jalan gitu. Ya coba kita jalan berkilo-kilometer rasain ya. Ya Allah, berat banget Pak. Iya. Ini kalau orang tua kita kan di kampung, ya Allah, setiap pagi itu jalan ya ke sawah itu bukan 1 meter 2 meter ya, berkilo-kilometer. Kalau ke kebun, apalagi kebun itu naik gunung, turun gunung itu jauh sekali gitu. Ya Allah, dulu pernah gitu pas bangun pondok gitu. Ya Allah, banyak yang ngasih kayu ya. Jadi kayunya ditebang di gunung pakai sensor itu. Jadi dibikinnya di gunung di sana. Nah itu ngambilnya itu yang jadi masalah. Ini berpuluh-puluh kilometer Pak. Terus kita sambil mikul kayu, bayangin Pak. Allah, itu perjuangan insya Allah. Itu berat. Kenapa? Karena jauh, saking jauhnya gitu. Ya kan ke gunung itu kan nanjak begitu Pak, nonjok mudun gitu. Coba bayang kita bawa kayu. Ya Allah, itu bikin masjid dulu mah gitu ya, bikin masjid, bikin musola gitu ya. Jadi ngambil dulu kayunya di hutan. Biasanya kita orang-orang yang banyak kayunya ditebang di hutan. Nah setelah jadi nanti disuruh bawa gitu jamaah bareng-bareng. Ya Allah, tapi emang gotong royongnya masih hebat kalau dulu ya, betul Pak. Coba sekarang itu ya, kalau ada kerja bakti paling berapa orang, betul Pak ya? Betul Pak enggak? Kalau kita dulu ya Allah sekampung gitu, sekampung gitu. Yang masaknya ibu-ibu juga sekampung, ya di rumahnya masing diantarin nanti ke masjid, Masya Allah. Itu emang ya hebat. Bikin rumah warganya saja nih semuanya 1 hari beres itu. 1 hari beres Pak. Bikin rumah dari panggung maksudnya. Itu beres Pak. Ya Allah, itu kan dari kayu. Dari bawah sampai atas beres 1 hari itu. Kenapa? Iya 1 kampung yang kerjain. Allahu Akbar. Coba sekarang Pak,
kalau gak dikuli, gak digaji, kira-kira mau apa enggak? Ya Allah, bener nih Pak, kerasa ya? Kerasa apa enggak? Sekarang itu ya Allah, sudah enggak ada kata gotong royong itu Pak, enggak ada sekarang. Ya Allah, itu ya, itu udah berapa kali gitu ya, pengurus masjid itu ngumumin bapak-bapak yang tidak ada pekerjaan, coba bantu ke masjid. Ya Allah, itu udah doer bibirnya gitu, nggak ada yang muncul. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini insyaallah itu mah di kampung, enggak di sini mah insyaallah. Itu ya Allah. Itu Pak ya, itu keberapa tadi? Nah, jadi maidah kita awas ya. Jadi jangan membebani perut kita itu dengan perkara yang di luar batas kemampuan terlalu dingin, terlalu panas, terlalu apa lagi? Pedas. Ini kalau ibu-ibu terlalu pedas itu. Ya Bu ya. Biasanya kalau orang Jawa yang pedas ya. Ini orang Jawa kan banyak kan ya, pedas banget. Ya, kalau kita nggak kuat pedas-pedas gitu nggak kuat ya Allah. Kalau orang Sunda itu manis itu, kalau masakan itu ya manis-manis itu. Kalau biasanya itu nggak tahu, sekarang Jawa itu biasanya yang pedas bener apa enggak? Iya, oh Allah. Tapi bagaimana seleranya sebenarnya sih? Maksudnya jadi jangan sampai di luar kemampuan perut kita gitu ya, insyaallah. Wa kadza syarabul ma, begitu pula dengan air. Aqobat to'am au bainal to'amaini. Awas nih, itu baru makan langsung pakai air. Waduh, pada ini kerjaan kita ya, kalau udah makan langsung pakai air. Jadi seharusnya makannya harus ke bawah dulu. Ke bawah dulu, setelah udah tenang di bawah baru air nanti belakangan gitu. Insyaallah. Au baina ta'am, atau di antara dua makanan, qoblahat, sebelum berapa? Sebelum dimamah, sebelum dikunyah itu, sebelum dikunyah. Masya Allah. Jadi makanan itu satu belum dikunyah udah masuk lagi. Sebelum dikunyah sudah datang lagi makanan. Awas nih, hati-hati. Allah. Warobiatu. Tiga aja dulu ya insyaallah. Yang pertama apa tadi? Jangan kamu mempercayakan segala urusanmu kepada perempuan. Yang kedua, jangan kamu terpedaya oleh harta benda. Yang ketiga, jangan kamu membebani perutmu dengan perkara yang di luar batas kemampuan perut. Insyaallah satu lagi, warabiatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا.
raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi